Biasanya pia kacang hijau itu polos ya kan. Nah kali ini Umi bikin yang beda, pia kacang hijau coklat. Kulit pianya berlapis, renyah di luar, lembut di dalam. Begitu dibelah, isian kacang hijaunya halus, ketemu coklat lumer. Manisnya pas, nggak bikin enek, dipanggang sampai harum. Keluar oven langsung bikin pengen nyicip. Dan ternyata ini enak banget bunda. Perpaduan klasik tapi naik level. Cocok buat teman ngopi, camilan keluarga, bahkan jadi ide jualan juga. Yuk tonton videonya sampai habis ya, siapa tahu ini jadi favorit baru di rumah. Langkah pertama, cuci bersih terlebih dahulu kacang hijaunya, nggak perlu direndam ya, cukup dicuci bersih saja. Kalau udah, ini tinggal dimasak atau direbus. Tunggu hingga airnya mendidih, kalau sudah mendidih ini tinggal masukkan aja kacang hijaunya. Tutup pancinya, ini dimasak kurang lebih 10-15 menit aja. Jangan lupa sekali-kali diaduk. Nah kayak gini, kalau udah lanjut ini ditutup dan matikan api kompornya. Lalu diamkan sekitar 1 jaman. Nah kalau sudah sekitar 1 jaman, nyalakan api kompor kembali. Lihat deh bunda, ini kacang hijaunya sudah mulai mengembang kayak gini. Ini dimasak kembali hingga airnya menyusut, dan ini kacang hijaunya sudah empuk banget bunda. Gak perlu nunggu lama kalau masak kacang hijau ya. Pakai trik ini aja, dijamin cepet set masaknya ya. Kalau udah, matikan api kompornya. Lanjut ini dihaluskan, boleh ditumbuk, diulek atau dicoper. Tambahkan gula pasir, jangan lupa tambahkan garam, kemudian juga ada susu bubuk. Udah kayak gini aja, nggak perlu ditambah bahan-bahan santan ataupun susu yang lainnya. Kemudian lanjut ini dicoper sampai benar-benar halus ya bunda. Nanti teksturnya kira-kira kayak gini bunda. Kalau udah selesai dicoper, ini didiamkan dulu sampai benar-benar dingin bunda. Kemudian ini dibulatkan, ambil secukupnya adonan. Kalau mau boleh ditimbang terus dipipihkan. Lanjut bagian tengahnya tambahkan meses, kemudian ditutup dan dibulatkan. Terakhir dipipihkan, bentuknya kayak gini. Lakukan sampai semuanya selesai. Di wadah lain masukkan tepung terigu, disusul dengan mentega. Lanjut ini diaduk-aduk menggunakan spatula. Kalau mau menggunakan tangan, pastikan tangan kita sudah benar-benar bersih ya bunda. Ini diaduk-aduk aja kayak gini. Ini adonan yang pertama atau yang disebut dengan adonan mentega menurut Umi ya. Tuh kayak gini nanti teksturnya bunda. Kalau sudah kayak gini, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Didiamkan kurang lebih 15 menit. Lanjut bikin adonan tepungnya. Masukkan tepung terigu disusul dengan gula pasir, garam, kemudian ada minyak goreng panas. Lanjut ini diaduk-aduk kayak gini. Lanjut masukkan air es, diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nggak perlu kalis ya bunda, karena ini masih mau didiamkan. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik. Diamkan kurang lebih 15 hingga 30 menit. Nah ini kira-kira nanti kalau sudah didiamkan, glutennya itu akan lebih lentur dan ini sudah lebih kalis kayak gini bunda ya. Kita pindahkan ke alas kerja kayak gini. Kemudian ini ditimbang atau dibagi-bagi kayak gini. Kita potongnya pakai kayak gini ya bunda. Jangan ditarik-tarik atau dicubit-cubit, biar nanti hasilnya lebih rapi aja. Untuk bahan menteganya ini juga dibagi sesuai banyaknya adonan tepungnya. Lanjut kalau sudah selesai semuanya dibagi-bagi, kemudian kita ambil adonan tepung, letakkan adonan mentega di bagian tengahnya. Ini ditutup kayak gini ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai, ini didiamkan dulu sekitar 15 menit. Kalau sudah, baru ini digilas. Boleh dilihat seperti di video caranya ya bunda. Lipat bagian sisi kanan dan sisi kiri ke dalam, lanjut dipipihkan kembali, kemudian dilipat kembali kayak gini nanti ya. Lakukan kayak gini semuanya dulu sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, ambil satu adonan, kemudian ini dipipihkan kembali kayak gini. Ambil isian kacang hijau yang sudah dibulatkan, letakkan di bagian tengahnya, kemudian ditutup dan rapikan bagian bawahnya. Udah kayak gini aja, selesai. Lakukan sampai semuanya habis. Kalau udah, ini ditata ke loyang. Lanjut ini di oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 sampai 170 derajat. Tergantung suhu oven masing-masing ya bunda. Ini di oven terlebih dahulu kurang lebih 20 menit. Kalau sudah 20 menit ini dibuka dan diambil. Kemudian ini dibalik kayak gini bunda. Umi sengaja ini tidak terlalu lama karena nanti pas di oven berikutnya nanti ini garingnya pas sama-sama gitu ya bunda. Pokoknya disesuaikan sama oven masing-masing. Kalau misalkan nggak mau di oven, mau dipanggang menggunakan teflon kayak gini juga bisa bunda. Sama-sama enak dan sama-sama matang kok bunda. Gunakan api kecil saja dengan tungku 2 susun kayak
kayak gini ya. Nah ini yang di oven sudah matang, nanti tampilannya kayak gini bunda. Intinya kita harus tahu suhu oven kita masing-masing bunda ya, jangan lupa selalu dicek dan dibolak-balik. Nah ini sudah matang, tampilannya kayak gini. Ini masih hangat, bisa dilihat ini renyah di luar, lembut di dalam bunda. Layarnya berlapis-lapis kayak gini, pokoknya kalian wajib coba resep ini. Yuk bunda, langsung nge-recook resep ini di rumah, dijamin berhasil, rasanya nagih dan bikin keluarga ketagihan. Selamat mencoba, semoga berhasil.